Lagi di channel Tobat Nakal Official. Untuk kesempatan malam hari ini kita lagi berada di sebuah rumah angker nih teman-teman nih, yang konon katanya banyak penghuninya nih Pak. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini nih. Gimana Pak kelanjutannya? Mungkin kita nanti langsung explore aja gitu, biar supaya kita bisa ambil satu pembelajaran dari rumah ini gitu. Tonton terus, pantengin terus, dan jangan lupa di setiap misteri, di balik misteri pasti ada pembelajarannya. Coba teman-teman kita langsung cek lokasi di dalam. Kita masuk. Sedap. Ini benar-benar nggak terawat ya. Ini buat teman-teman nih, sekarang kita udah ada di dalam rumahnya nih. Jadi menurut ente nih Pak, ada sosok-sosok apa aja di dalam? Tadi pas kita lagi opening, itu dari atas tuh ada yang ngintip tuh sosok cewek gitu. Ya, dibilang kuntilanak juga bukan ya, pokoknya cewek ya. Cuman mudah-mudahan nanti kita bisa interaksi sama dia, siapa dia dan kenapa dia di sini, apa benar-benar dia penghuni di sini atau memang cuma lewat gitu. Ini sebelumnya kita bisa ekspor dulu kali ya, tempatnya nih seperti apa nih? Allah, oh lihat kali ya itu ya. Oh pokoknya ruangan di bawah lorong ya. Biasanya ruangan begini di bawah tangga nih. Jadi temen-temen nih sebenarnya ini rumah tingkat 2 nih ya. Cuman nggak ada tangga buat akses ke atasnya nih, nggak ada di tangga. Entah rusak entah gimana penonton. Mungkin ini kali Lek, bukan. Ini mungkin bekas tangga kali. Bisa jadi sih ini tangga nih. Jadi tangganya ke sana, ke sini gitu. Tapi ya itu tadi aksesnya nggak ada kan buat tangganya. Ini bangunannya sih yang udah mungkin bisa puluhan tahun dibilang ya. Iya. Mungkin ini tahun-tahun ada suara yang manggil. Tadi ada suara yang manggil. Suara cewek. Ya mudah-mudahan kita bisa ungkap nih sosok cewek ini siapa dan kenapa gitu. Ini apa, ruangan apa? Bathtub kayaknya ya. Iya, kayaknya bekas kamar mandi. Kamar mandi. Oh mungkin ini kamar mandi. Ini kamarnya kayaknya ya. Sebelah sini nih. Ini kamar, kayaknya mungkin kamar tamu kali ya. Jadi Kamar tamu. Ini kamar mandinya. Kalau kamar utama mungkin ada di atas, cuma kita aksesnya nggak ada. ini juga sekat-sekatnya udah pada hancur. Udah pada hancur. Tadi sempet sih, ini ngerasain kayak ada anak kecil, perempuan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Ada yang lewat. Assalamualaikum. Bersifat unik. Tadi ada anak kecil lewat. Kayak apa? Kayak ngumpet terus nongol. Iya. Kayak ngajak main. Kayak ngajak main. Kayak Kayak ngajak bercanda. Pribadi gue ngerasain ada sosok cewek itu, anak kecil. Iya. Mungkin nanti kita bisa telusurin lebih dalam boleh Pak? Boleh. Ini kesini pohon bambu ya. Pohon bambu. Sana pohon bambu juga. Merinding. Sama dari tadi begini. Biasanya kalau merinding begini ada satu hal yang pengen diutarakan, yang pengen diungkap, yang pengen dikupas. Mudah-mudahan
bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Wah. Tapi kesana luas ya. Ini sih luas cuman saya kayaknya nggak mungkin ke sana ya teman-teman ya. Udah rimbun banget nih tempatnya. Apa kita telusurin itu aja Pak? Ada cewek. Kita bisa ke sana nggak? Bisa kayaknya. Bisa. Coba teman-teman nih, kita akan coba telusuri lebih dalam. Kita akan kupas ada apa sebenarnya. Ada kisah apa di balik sosok cewek yang tadi Bangnya lihat. Ini pohon bambu nih, bambu apa sih namanya? Kayaknya kalau kita kupas di sini agak Kurang enak ya tempatnya ya. Ayo, Neng. Ini ada sosok cewek, bajunya kuning, sekitar usia masih muda loh, 15-16 tahun. Allah. Nih, Lik. Posisi yang tadi cewek pakai baju kuning ini begini. Ini sekitar umur 15-16 tahun. Dan yang bikin miris dari perut ke bawah, ini posisinya darah. Apa sosok tadi anak kecil mungkin? Ada sangkut pautnya Pak. Jadi namanya dia tahun 20-30 tahun yang lalu. 20-30 tahun yang lalu, berarti tahun Kurang lebih tahun 90-an. 90-an. Ini anginnya tuh. Anginnya nambah suasana makin mencekam. Apa sosok perempuan ini memang meninggal di sini Pak? Melakukan aborsi di sini, meninggal di sini ya? Di sini. Itu 20-30 tahun. Masih muda ternyata ya. Berarti hamil di luar nikah kayaknya Pak. Jadi kalau ketangkep di kamera tadi ada suara ketawa. Baru dengar suara ketawa. Merindis ke Tahun 90-an. Namanya dia, teman-teman. Jadi buat warga Sawangan yang mungkin tahu kisahnya bisa tulis di komentar. 20-30 tahun yang lalu ada kejadian wanita keguguran, anaknya meninggal, ibunya juga meninggal, dan ternyata sosok yang ini yang tadi ngintip pas lagi kita opening. Oh, Gitu. Ya Allah, kita doakan teman-teman supaya arwah dari Mbak Diah ini Allah kasih ketenangan, Allah kasih keridhaan. Apapun kisahnya dia,
tentunya kita bisa belajar. Betul. Jadi buat teman-teman yang masih muda, jaga pergaulan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga menjadi putus asa, sehingga Ambil jalan pintas. ambil jalan pintas. Apapun ada solusinya. Kalau memang sudah terlanjur, semua pasti ada solusinya. Mengakhiri hidup atau membuat janin yang di perut ini mati atau hilang itu bukan solusi, bukan solusi. Oke buat teman-teman, itulah ternyata di sini juga ada kisah yang ya memilukan ya, dari seorang gadis tuh yang melakukan aborsi, ibunya meninggal, anaknya meninggal. Nah selain sosok yang tadi perempuan tuh Pak, si dia, kira-kira penghuni ini yang memang asli penghuni sini apa tuh Pak? Tadi sepintas ada sosok tinggi besar ya. Jadi mungkin kalau kita bilang genderuwo kali ya, itu memang posisinya sentralnya ada di sana. Sentralnya ada di sana. Dan memang tempat ini ternyata menjadi tempat buangan. Buangan apa tuh? Jadi misalkan ada orang yang sakit ketempelan atau kemasukan atau kerasukan, atau ada orang yang ibaratnya disalahi atau diguna-guna atau apa, dicabut, dibersihkan, dibuangnya di sini. Panas banyak kayaknya ya. Makanya di sini sebenarnya kalau kita mau kupas Banyak. sosok-sosoknya itu ya nggak enak lah. Penampilannya nggak enak, tampilannya nggak enak. Dan yang memang posisinya asli di sini yaitu sosok genderuwo sama si dia tadi. Dan kita masih coba buat putar-putar tempat ini. Siapa tahu ada satu hal lagi yang memang bisa jadi pembelajaran kita semua. Itu kalau buat adik pribadi sih sebenarnya ya, sebenarnya sih lebih tertarik sama yang lantai atas nih. Jadi yang lantai atas itu memang aktivitasnya lebih besar, lebih banyak ya daripada di bawah. Karena mungkin kalau di bawah kan kadang ada orang kesini siang apa segala macam kan. Kalau di atas kan memang udah nggak ada aksesnya, udah nggak bisa naik ke atas gitu loh. Dan yang sering mundur-mandir di sini sama dia tuh yang tadi tuh yang anak kecil itu, Oke buat temen-temen nih, buat sahabat-sahabat misteri, khususnya buat pecinta kisah-kisah misteri ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jadi buat teman-teman nih, malam hari ini juga anginnya ya cukup lumayan ya, kalau kelihatan tuh. Jadi menambah suasana malam hari ini tuh mencekam gitu ya anginnya. Sekarang kita jam 1 nih, kelihatan nggak kamera? Dari jam 1. Kameramen kalau misalkan suruh di sini sendiri gimana? Iseng juga. Yeah.
satu hal teman-teman ya, yang perlu kita pahami ketika kita dapat satu informasi ada rumah ABC atau jalan ABC atau tempat ABC yang dibilang angker, jangan pernah langsung percaya bahwa itu angker, jangan pernah langsung percaya bahwa itu adalah tempat yang memang ditakuti. Kenapa? Ketika kita kemana-mana, kita berdoa, perlindungan Allah pasti menyertai kita dimanapun kita berada. Cuma alhamdulillahnya malam hari ini kita niatnya mau membuktikan keangkeran dari villa ini atau rumah ini, tapi kita mendapat satu kisah ya. Mendapat satu kisah, yaitu ada seorang remaja berusia 15 atau 16 tahun meninggal dengan kondisi menggugurkan kandungannya. Dan kalau teman-teman mau datang ke tempat ini ya nggak menutup kemungkinan pasti ketemunya sama anak kecil sama cewek. Kalau untuk yang lain seperti genderuwo memang ada, tapi eksistensinya tidak kuat. Yang kuat di sini adalah eksistensinya justru malah yang cewek tadi sama anak kecil gitu. Kita mungkin muter-muter setengah jam lagi di sini ya, sambil kita membuktikan beneran nggak seperti yang dibicarakan angker apa segala macam gitu. Bukan kita menantang, tapi kita coba buat memberikan informasi agar keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Sang Pencipta jauh lebih besar lagi. Karena memang yang harus ditakuti memang Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Coba kameramen sambil cari-cari spot-spotnya. Oke teman-teman, itulah explore kita pada malam hari ini di sebuah rumah angker ya di daerah Sawangan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat satu kisah nih Pak, yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran nih buat kita semua nih. Untuk kesimpulan malam hari ini gimana Pak? Untuk kesimpulan malam hari ini, jadi teman-teman balik lagi, ketika kita dapat satu informasi ada tempat yang angker apa segala macam, jangan langsung percaya, jangan langsung takut sebelum langsung datang ke tempatnya. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika kita takut melebihi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keimanan kita itu sudah mulai berkurang. Dan malam hari ini kita tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa tempat ini angker atau tidak seperti yang dibicarakan oleh media. Nah ternyata kita garis bawahi tempat ini tidak angker, tetapi ada kisah yang bisa dijadikan pembelajaran. Pembelajarannya apa? Untuk teman-teman, untuk adik-adik kita semua di rumah, pandai-pandailah memilih pergaulan dan jangan sampai putus asa ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gambarannya sih seperti itu. Nah, jadi itulah teman-teman kesimpulan pada malam hari ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.